Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi shalom, damai di hati. Secara pribadi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya sangat terharu karena sejak lahir saya bertumbuh di gereja ini. Saya melayani Tuhan, saya mengenal Tuhan di gereja ini. Orang tua saya membawa saya untuk berjumpa dengan Tuhan di gereja ini. Ada begitu banyak orang yang sangat berjasa di gereja ini terhadap pertumbuhan dan perkembangan rohani saya sampai dengan saat ini. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Di tengah banyak keterbatasan, di tengah banyak kelemahan, tapi puji Tuhan, itu adalah cara dan waktu Tuhan yang terbaik untuk menanam saya di gereja ini, sehingga saya bisa menjadi hamba Tuhan, melayani di luar sana, menggembalakan jemaat, juga melayani di sinode. Saya bersyukur kepada Tuhan, terima kasih banyak. Mungkin ada sudah mendahului kita semua, tapi yang ada di tempat ini saya sangat berterima kasih untuk semua doa, perhatian yang diberikan selama saya menjadi anggota jemaat Gemim Immanuel Wanea. Dan ada salam dari jemaat saya, jemaat Gereja Kristus Bandung, untuk rohaniwan, penatua, diaken, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah pelayanan kali ini sungguh boleh membawa sukacita bagi kita semua, puji Tuhan. Pagi ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita sekalian, bagaimana kita menghormati para pelayan Tuhan. Bersyukur ya, karena yang khotbah pendeta dari luar. Kalau khotbah pendeta dari dalam, mungkin dok sadiki jabacubi kang, lantaran mau babela diri, amarnya ndak ada kok di sini kepentingan. Torang mau dengarkan sama-sama pemberitaan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2022, tahun anugerah Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan yang sudah menyertai kita di tahun yang kemarin, tahun 2021, bahkan tahun-tahun sebelumnya, Tuhan yang sama juga yang akan menyertai kehidupan dan membimbing kita senantiasa. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita boleh berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita dan Dia akan menyertai kita terus. Kita bersyukur juga kepada Tuhan karena di tahun yang baru ini Tuhan mempercayakan pelayanan bagi para pelayan khusus yang bersama dengan rohaniwan, bersama dengan para pendeta akan bekerja sama membangun gereja Gemim Immanuel Wanea ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di tema bulanan kita itu dikatakan di situ temanya adalah aku ini hamba Tuhan. Dan di tema mingguan khususnya minggu ini temanya adalah hormatilah pelayan Tuhan dengan bacaan firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh penatua tadi. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus kita sadari bersama ketika kita berbicara tentang pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan itu kalau di dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan sebagai budak. Budak itu bukan rupa orang asisten rumah tangga sekarang yang boleh veto, itu tuan rumah yang boleh baator. Kalau budak yang dulu itu, kalau DP majikan sobli, DP hidup dan mati, itu majikan yang tentukan. Nah kalau bicara tentang pelayan Tuhan, bicara tentang budak atau bicara tentang dulos, itu berarti orang semua ini, pelayan Tuhan ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh tidak berharga. Kalau bukan karena Tuhan, orang bukan apa-apa. Biar mau pandai tuh titel, mau panjang dan kereta lebih panjang dari nama, tidak berguna. Kalau orang tidak sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan.
Nah di sini mungkin orang bertanya, siapa soh itu pelayan Tuhan? Apakah itu pendeta? Apakah itu rohaniwan, vikaris atau rohaniwan yang lain, guru agama? Atau orang mungkin bertanya, apakah pelayan khusus, penatua, diakan, bipra, apakah dorang yang adalah pelayan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak mencatat demikian. Tapi Alkitab mencatat bahwa kita semua orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan, orang semua dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, baru-baru orang ada rayakan Natal. Kenapa Tuhan Yesus Allah harus menjadi manusia? Karena orang ini manusia yang jatuh di dalam dosa, orang tidak bisa menyelamatkan orang pediri sendiri. Kalau orang tercemar oleh dosa, perbuatan baik apapun yang orang lakukan itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Karena orang perbuatan baik itu so tercemar oleh dosa. Dan orang tidak bisa melepaskan diri dari dosa dengan orang kekuatan sendiri. Kalau orang so terjerumus, orang yang tidak bisa. Mau merangkak kong naik sendiri tidak bisa. Mesti ada orang yang tidak berdosa yang mesti angkat pat orang. Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya terjadi ada satu orang yang pancuri di ATM, kong CCTV tangka. Kong CCTV tangka tuh orang itu, kong CCTV kasih laporan pada DP bos, kong tangka kamari itu orang. Masuk di kantor polisi. Kontu orang bilang begini, aduh Pak Polisi maaf juga, kita kok mesti pulang no tuh doi, kita belum pakai kok sepeser pun. Iya Pak Polisi nyandak kuat. Kong datang le DP keluarga, mari jod orang mau baku bantu mau apa. Setelah cek kamari DP keluarga kok tidak bantu bapak pencuri. Bapak Ibu Saudara, ini ilustrasi. Apakah DP pengakuan itu di kantor polisi, kong polisi bilang, oh tutup jod kasus. Apakah semudah itu? Nyandak. Biar dia mesti pulang letudoi, dia tetap dapat hukuman. Mesti ada apa? Mesti ada pengacara yang atur supaya dia bisa keluar. Nah orang kalau so jatuh di dalam dosa, apapun yang orang lakukan, mau sumbang gereja le semegah apa le, mar kalau itu ada unsur-unsur dosa, mohon maaf, mungkin megah di dunia, mar nyanda di sorga. Jadi jangan coba-coba bawa-bawa persembahan di gereja kok ada dapat dengan cara-cara yang nyak berkenan. Bukan jadi berkat. Mungkin orang pedoi bisa bangun di gereja, mar itu jadi hukuman babale pat orang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada satu cerita. Boleh tuh santai-santai sedikit tuh bercerita, jangan terlalu tegang. Ada nenek-nenek meninggal. Nah ini nenek yang meninggal ini orang susah kasihan. Mar dia dapat tuang pak orang kaya, nenek-nenek juga. Kong dia meninggal lantaran sudah lalas tuh dapat urus. Ini nenek-nenek orang kaya le lantaran sudah ada urus meninggal juga lagi. Kong ini nenek yang kaya masuk surga. Orang percaya katut tuh. Kong dia mulai bilang, memang betul kata Tuhan Yesus dia bilang, dalam rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Dan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Orang dia bilang kan Petrus tuh penjaga pintu sorga tuh. Kong Pak Petrus, tuh ada tapi nama, oh sudah kok, so ada. Maju masuk dong. Kong dia mulai masuk dari tipe yang pahit sekali dong, tipe basar-basar patu di Citralen sana. Dia bilang tuh mana dong Petrus, kita dok di dunia dok, tapi rumah besar kok, baastele. Ini dok sejuk-sejuk no. Kong Petrus bilang bajalan di kok ke sana. So masuk di tipe 72 di mana dong? Bukan, bajalan ke sana. So di tipe 36 nyandak le, bajalang le ke sana. Kong dia so mulai mengeluh, jauh dok. Nah waktu di tipe 72, tudang oma-oma dan yang so mati lebih dulu, dapat angkat tangan. Kong dia katuk berbesar hati no. Oh doe tapi tamang, dia dapat rumah gagah. Pasti kita le gagah. Dia kok taja suruh pi gereja antar persembahan no. Ternyata setelah so masuk di tipe-tipe lebih kecil, Kong Petrus bilang, oma pe rumah kok di sini. Masuk dok tapi tamang itu dia pe rumah pe gagah sekali kong kita dok di sini.
Kong Petrus bilang, iyo no, sesuai kok ada investasi waktu di dunia. Soalnya kok begini, omak kok aja suruh pak omak petamang, ngana ke gereja dok, kong itu dang antar akang tapi persembahan. Kong tuh omak selalu ke gereja no pi antar persembahan, dengar firman Tuhan, berdoa, meresponi firman Tuhan, kata toh. Nah, omak ini cuma ada badiang-badiang di rumah, kong karena so kasih persembahan tunggu tuh pelayan Tuhan datang layani ke rumah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mau mimpi punya tempat yang gagah di sorga, invest juga dari sini. Bukan invest doi, tapi Tuhan lebih suka hati yang hadir di dalam hadirat Tuhan. Kalau itu persembahan itu merupakan orang ucapan syukur. Tapi yang penting adalah bukan harta dunia. Yang penting adalah hati yang mau melayani Tuhan. Itu yang penting. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan tidak terkecuali. Siapapun dia, apapun statusnya, apapun keadaannya. Semua orang dipanggil untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, susah sekali jaga cari pelayan Tuhan. Apalagi itu di bipra-bipra begitu dang. Bukan cuman di sini, rata-rata. Susah sekali mau cari tuh orang mau melayani Tuhan. Padahal panggilan Tuhan untuk semua orang melayani Tuhan. Karena dengan melayani Tuhan, orang kerohanian bisa bertumbuh. Dengan melayani Tuhan, orang bisa menumbuhkan kerohanian orang lain. Ada satu saat kita datang ke jemaat mencoba melayani Tuhan. Aduh ibu, aduh maaf kuak. Kenapa kuak? Masih ada kuliah dok, so susah-susah sekali kok di kuliah, so semester akhir. Oh iya dang, mungkin kata kalau so kelar kuliah, so mau melayani. Datang ulang. Aduh bu, kenapa kok baru dapat kerja? Susah sekali kok mau atur tuh waktu dang melayani. Datang kamari, so kawin. Aduh ibu susah sekali kok, dah urus anak kecil. Datang kamari anak so besar. Aduh ibu susah sekali kok. Datang kamari seoma-oma, aduh ibu susah sekali kuak, dah urus cucu, anak-anak kuak kerja semua. Satu kali kita datang, so terbaring di rumah sakit, so selang no, kong bagi ibu berdoa juga kamari, kita mau melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudari kekasih di dalam Tuhan, apakah pelayanan itu alternatif terakhir kalau so tidak ada kerja? Apakah pelayanan Tuhan itu orang kasih orang pe waktu sisa-sisa Pak Tuhan? Itukah orang pe ucapan syukur Pak Tuhan? Yang ada kasih gagah-gagah Pak orang semua sampai saat ini. Jangan lupa setiap berkat yang Tuhan titipkan di dalam orang pe kehidupan termasuk orang pe diri, orang pe kesehatan. Itu untuk memuliakan Tuhan, itu untuk melayani Tuhan. Bukan mau bangun orang pe diri supaya palia gagah, palia terhormat, nyanda. Makanya kalau Tuhan so panggil kong ni mau, jangan kaget kong Tuhan kuti akan sadiki. Mau tunggu dapat kuti, kong mau melayani Tuhan, atau Tuhan biar senang-senang diri kong masuk neraka. Boleh mau pilih no? Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak sekedar bertobat dari kehidupan yang lama. Kita tidak sekedar percaya kepada Yesus Kristus dan diselamatkan. Tetapi kepercayaan itu harus dijaga dengan pelayanan. Pelayanan adalah pagar bagi kita untuk menjaga kita jangan sampai kita keluar dari jalur kehendak Tuhan. Biar Pak Mabo, kalau sudah pilih penatua, mau minum bakira le. Betul toh? Rasa malu itu menyelamatkan banyak orang. Dan salah satunya pelayanan yang Tuhan kasih pada orang. Itu adalah satu cermin bagi orang untuk berkaca di hadapan Tuhan. Apakah sungguh orang hidup ini so jadi pelayan Tuhan atau bukan. Kita belum bicara tentang pendeta penatua. Kita masih bicara tentang orang semua pelayan Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Orang semua dipanggil Tuhan, namun orang peladang beda-beda.
Jangan kasih pisah itu torang pe profesi dengan torang pe pelayanan. Karena itu sama di hadapan Tuhan. Suami saya pedagang. Satu saat kita pe suami bilang begini, ngana urus jo, ngana pe jemaat bayi-bayi dang. Biar kita urus kita pe jemaat. Kung kita bilang, ye bagaimana le ini dang? Ibu pendeta, kung suami le seurus jemaat di mana nih dia? Kung tapi suami bilang, ngana mau tahu tapi jemaat, di mana tapi jemaat? Di toko. Tu langganan dia datang kita pe jemaat. Bisa-bisa kita mengabarkan Injil pada orang, tapi paling kurang kita bisa jaga kita pe kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan supaya orang tahu bahwa torang ini hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mau tanya, kalau torang pe profesi karyawan, pegawai, pedagang, apalagi polisi, tentara, banyak sekali torang pe profesi. Apakah karena torang pandai, kon torang lulus tes, kon masuk situ? Apakah torang ada koneksi macam-macam, kon torang lolos di situ? Apakah karena torang pe kehebatan, kon torang punya jabatan tinggi? Nyanda. Tuhan yang ada taruh pada orang di situ. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan di dalam profesi yang Tuhan tempatkan pada orang. Jangan pernah berpikir mau kasih pisah antara tuh kehidupan di luar dan kehidupan di gereja. Memang kalau dah duduk manis begininya ada yang berbuat dosa. Kecuali dah duduk kau ingat semua ujang tuh jemuran belum angka. Atau dah ingat apa? Atau tuh hati pelama sekali pendeta dah khotbah. Kita kok ada mau rukun dan ada mau apa? Mar kalau nyanda itu udah baik-baik semua. Sekarang tuh orang kalau HP ada bacars ini. Isi dengan kebenaran firman Tuhan. Nanti DP ibadah yang sesungguhnya itu kalau orang so pulang. Bapak Ibu Saudara, Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Firman Tuhan berkata bahwa ibadah bukan cuma di gereja, bukan cuma di kolom, bukan cuma di Bipra, di komisi. Tapi torang pe ibadah itu satu paket total. Torang masuk di dalam ibadah, di dalam persekutuan, torang dengar firman Tuhan, torang charge. Sesudah itu torang pulang, torang pe ibadah itu melakukan firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Mungkin pertanyaan, apakah ada yang membatasi Tuhan? Ada? Ada enggak yang membatasi Tuhan? Coba penatua, ada? Nyanda kata ada karena Tuhan Maha Kuasa. Mari kita bilang ada. Ada yang membatasi Tuhan. Yang membatasi Tuhan adalah firman Tuhan. Tuhan tidak pernah memberkati orang di luar kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan harap mau dapat berkat kalau nyanak baca-baca firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang diaminkan itu yang menjadi berkat di dalam torang kehidupan. Jadi datang beribadah, charge tu diri, charge tu rohani, supaya pulang melakukan firman Tuhan. Kalau satu tahunnya ke gereja, kira-kira kalau HP so jadi apa? So terminal. Setelah itu pujian datang menyanyi, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Tuhan bilang, sampai anak itu. Kita dok maha kasih, maha adil, maha agung, maha mulia, maha dahsyat. Ini dok udah menyanyi, teleheran sampai anak pada dia. Nyak waris-waris kok, nyak mewarisi kok sedikit-sedikit lagi kita pe sifat. Orang mendengarkan firman Tuhan, kon orang pulang melakukan firman Tuhan, itu satu paket yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Jangan nanti arisan, firman Tuhan so gagas sekali pendeta ada bawa. Habis itu, apa Jono? Terserah, so kelar kok kebaktian. Tuh kebaktian cuma jadi formalitas. Tuhan marah sekali itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata tadi bahwa ibadah itu adalah totalitas hidup kita. Di gereja dimanapun berada itu adalah ibadah kepada Tuhan. Jadi tidak boleh jaga kasih-kasih pisah tuh ibadah dengan kehidupan praktis di rumah. Orang dengar firman Tuhan,
kong torang berdoa. Tuhan, firman Tuhan so bilang begini pak kita aminkan no, kong kita mau lakukan. Karena kita yakin firman Tuhan yang kita dah dengar itu akan memberkati kita pe kehidupan. Itu akan jadi berkat. Lakukan apa yang torang doakan dan doakan apa yang torang lakukan. Selebih daripada itu iblis pakai patorang. Mau coba? Kalau torang dengar firman Tuhan, torang doakan, kon torang lakukan, surga yang tergoncang. Apa yang diikat di bumi akan terikat di surga. Mar kalau torang melakukan apa yang torang anggap baik menurut torang sendiri, torang dah guncang neraka. Jadi terima jo semua. Tidak ada damai sejahtera. Jangan sampai melayani Tuhan tapi tidak ada damai sejahtera. Tidak diberkati oleh Tuhan. Jangan sampai. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sebagai orang percaya orang semua dipanggil untuk melayani Tuhan sesuai dengan ladang pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Semua talenta, semua potensi, kepintaran, peluang-peluang yang Tuhan berikan kepada kita itu tujuannya agar kita bisa beribadah kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui semuanya itu. Bukan untuk kesombongan diri kita, bukan supaya kita boleh mau duduk di muka dan dihormati, bukan soal itu. Tetapi pelayanan kita adalah sebuah ibadah yang dipersembahkan, yang naik di hadapan hadirat Allah menjadi satu bau yang harum di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita semua Tuhan dah panggil melayani, nyanda cuma dengan apa adanya. Tapi Tuhan perlengkapi orang dengan semua talenta karunia supaya orang bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Ada banyak orang yang menolak pelayanan, tapi ketika dia jadi, luar biasa Tuhan berkati. Tadinya dia nak mampu, tapi Tuhan perlengkapi, dia boleh jadi luar biasa. Tapi ada orang yang mau pelayanan, setelah jadi, nyandak hadir-hadir. Jangan begitu, hormati Tuhan nih. Tuhan yang punya pelayanan ini. Kalau di dunia boso pecat, mar Tuhan masih dah sayang pat orang. Kalau Tuhan pecat, kalau Tuhan dia lihat, kita udah kasih talenta, mana nak pakai, ambil jutu talenta, karena stroke sadiki, atau karena apa sadiki. Jadi hati-hati, jaga orang pe diri, jaga orang pe panggilan. Firman Tuhan berkata, siapa yang banyak dipercayakan, kepadanya akan banyak dituntut. Suatu ketika Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas semua pemberian Tuhan kepada kita. Apakah kita sungguh-sungguh menggunakan semua potensi, talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan ataukah tidak? Karena itu mari kita bertanggung jawab terhadap hidup kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan di dalam konteks ini, maka kita semua adalah pelayan Tuhan. Karena itu mari kita saling menghormati satu dengan yang lain. Jemaat menghormati penatua, menghormati pendeta. Pendeta, penatua saling menghormati. Pendeta, penatua menghormati jemaat. Melayani mereka dengan tulus hati. Jangan saling mencela atau saling merendahkan. Atau merasa minder atau merasa tidak berguna. Karena orang sama-sama saling mengisi satu dengan yang lainnya sehingga pelayanan ini boleh menjadi utuh di hadapan Tuhan. Orang bersinergi, bekerja sama, ambil tompe posisi, jangan ambil orang pe posisi. Tanya pak Tuhan, apa Tuhan pe panggilan pak kita, apa kita pe potensi, apa kita pe karunia, apa yang Tuhan mau kita melakukan. Tanya pak Tuhan, komba posisi jono di situ. Jangan balompat pak orang. Atau jangan tinggalkan ke orang lain masuk, kacau. Karena orang yang ada diciptakan sia-sia, orang sama diciptakan untuk melayani Tuhan. Semuanya. Bapak Ibu Saudara, kita orang Kristen berarti kita adalah pengikut Kristus. Kita adalah orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa orang yang ada di sekitar kita untuk percaya kepada Tuhan. Kita harus melayani Tuhan. Karena itu hendaknya Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Dan kita hidup bagi Kristus. Artinya apa? Mari masuk
masuk hatiku ya Yesus. Kong abis itu mesti Kristus juga yang keluar dari torang pe kehidupan. Melakukan apa yang Yesus akan lakukan jika Yesus ada di situ. Merasa apa yang Yesus rasakan kalau Yesus ada di situ. Karena torang ini adalah perpanjangan tangan Tuhan. Torang ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Torang ini harus memperhatikan jemaat Tuhan sesama, harus saling menghangatkan, harus saling menggarami, harus saling bergandengan tangan. Kalau yang keluar dari orang bukan Kristus, siapa dang? Kau mau pi mana dang? Kalau bukan Kristus yang keluar dari orang sebenarnya coba jalan ya pikino. Tuh sama di omak tadi dang. So di pinggir-pinggir, tuh rumah dang kok omak bilang, fugado dok. Kong Petrus bilang, so dekat kok di neraka omak. Mari berkaca dari firman Tuhan. Berkaca orang pe diri sendiri, layak ndak orang mau masuk surga. Karena firman Tuhan bilang jelas loh standarnya, tidak serupa dengan Kristus bukan bagian kerajaan surga. Itu jelas Bapak Ibu Saudara. Di dalam firman Tuhan ini ada loh bilang, jangan mabuk oleh anggur. Tak mau tanya, Tuhan Yesus perjamuan, marba mabon ndak? Jadi berkaca dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah yang menjadi manusia supaya manusia bisa mendapatkan sesuatu yang ilahi. Manusia bisa melihat pola dan gambar Allah yang rusak oleh dosa itu, lihat yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup sama seperti Yesus. Karena Tuhan Yesus katakan bahwa orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal diri artinya berani berkata tidak kepada keinginan dan kesenangan diri sendiri dan mengambil rupa Kristus. Sama seperti Kristus mengambil rupa hamba, kita harus mengambil rupa Kristus untuk melakukan seperti apa yang Kristus mau. Itu baru bilang kerajaan surga hadir di tengah-tengah dunia ini. Jangan cuma berdoa, Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kerajaan surga so datang, martoranya tidak terima. Orang ini imamat yang rajani, kerajaan-kerajaan Allah yang dipanggil untuk memberitakan kabar keselamatan bagi dunia ini secara khusus bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang ini pelayan Tuhan, semua pelayan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sebut kita orang Kristen kalau hidup kita tidak dipimpin dan dikuasai oleh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Jadi jangan hanya jadi pendengar. Ada kok yang bilang, Bu, kita kok karunia kok menerima pelayanan. Ada karunia begitu. Kita karunia kok mendengarkan firman Tuhan. Nyanda ada. Di sini dikatakan kalau mau berbahagia, maka tidak hanya jadi pendengar, tapi menjadi apa? Pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mau tahu orang yang melakukan firman Tuhan? Di wajahnya itu terpancar terang Kristus. Allah menyinari engkau dengan wajahnya. Betul toh? Dan kita menyinarkan wajah Allah. Coba lihat dulu kanan dan kiri, haga bye-bye. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Betul? Betul ya. Coba lihat dulu kanan dan kiri, jangan lihat pak kita sebelah. Lihat baik-baik, ada kemuliaan di situ. Amin, puji Tuhan. Semua so tersenyum Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi konteksnya kita semua adalah pelayan Tuhan. Tapi
Di uraian yang kedua ini, torang mau bahas sama-sama bahwa di antara patorang Tuhan ada pilih kamari menjadi pelayan khusus. Ada yang dipilih jadi rohaniwan, ada yang dipilih dan dipanggil jadi penatua. Bukan torang yang pilih, kon torang bilang kita kok ada pilih pangana ngana doe mesti begini. Nyanda. Kalau Tuhan nyanda bergerak patorang hati, nyanda mungkin itu orang mau jadi. Biar mungkin torang anggap itu kegagalan atau kelalaian kepada kong dia. Mar kalau dia, torang mesti terima. Karena itu adalah pilihan Tuhan, bukan torang pilihan. Di sini dikatakan ada pelayan khusus, pendeta, penatua, diaken, dan guru agama. Mereka adalah orang-orang yang diurapi, ditumpangkan tangan oleh hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah nabi masa kini. Itu nabi bukan bernubuat untuk masa-masa depan saja. Tetapi nabi itu artinya adalah secara posisi dia berdiri di hadapan Tuhan di depan jemaat. Jadi dia yang mewakili antara Tuhan dengan jemaat. Dia yang dipakai Tuhan untuk mengurapi, menumpangkan tangan. Biar tuh pendeta kasih yang ada DP kekurangan karena dia manusia. Tapi dia yang dipakai alat oleh Tuhan untuk menyambungkan berkat Tuhan, urapan Tuhan dari Allah kepada manusia. Jadi itu adalah panggilan khusus. Demikian juga dengan diaken, dengan penatua. Itu dikatakan, firman Tuhan katakan adalah mereka itu berjaga atas iman jemaat. Bapak Ibu Saudara, di dalam bacaan firman Tuhan kita 1 Timotius 5 ayat 17 dikatakan, Rasul Paulus dalam suratnya itu kepada anak rohaninya Timotius, dia berkata bahwa penatua-penatua yang baik pimpinannya. Baik ini bukan karena nanti Natal dapat kado atau datang-datang kasih apa-apa. Kalau begitu mesti kaya-kaya semua untuk jadi penatua. Nyanda begitu. Tapi di sini dikatakan yang baik pimpinannya, baik ini standarnya Tuhan. Baik ini standarnya firman Tuhan. Jadi kalau penatua yang melakukan yang baik menurut firman Tuhan, mereka patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang berjeri lelah berkhotbah dan mengajar. Mengapa mereka harus dihormati 2 kali lipat? Karena dorang punya panggilan sendiri. Dompet kehidupan harus jadi kesaksian sama dengan jemaat. Tapi dorang juga diberikan beban pelayanan yang lain, yaitu menggembalakan jemaat. Karena itu dorang dihargai sebagai sesama orang percaya, tapi dihargai juga dengan panggilan pelayanan yang Tuhan tetapkan untuk dorang. Dengan ajaran firman Tuhan mereka menjaga iman jemaat. Nah ini mengingatkan kepada penatua. Ibrani 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jangan sampai kasih yang ini jemaat mau melenceng, iblis mau bawa masuk neraka. Ini penatua jaga. Jadi jangan salahkan kalau dorang naik turun rumah kompi ajak-ajak kolom, kompi ajak-ajak pelayanan, kompi dusu-dusu pak jemaat. Dorang itu Roh Kudus ada pecut pada orang, apa kok ada cambuk pada orang, kok dorang pigi. Jemaat yang jaba sembunyi. Jangan sampai orang mau cari patuhan perlu patuhan, kalau Tuhan bilang aku tidak berkenan. Ini adalah pesuruh-pesuruh Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang disuruh oleh Tuhan untuk menjaga jiwamu, jangan sampai masuk neraka. Menjaga dengan apa? Dengan ajaran firman Tuhan. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab. Jadi ingat juga di sisi lain para pelayan Tuhan semua, entah itu pendeta, penatua, diaken, bipra, mesti ingat-ingat bahwa torang itu harus bertanggung jawab atas panggilan Tuhan yang torang dah bilang, ya saya bersedia, amin, di hadapan Tuhan. Dengan jalan itu firman Tuhan katakan mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Bapak Ibu Saudara, hormati penatua. Mungkin orang lebih pandai, mungkin orang lebih kaya, mungkin orang lebih segala sesuatu, baru bukan orang.
tuh Tuhan ada pilih. Dorang tuh lemah, penuh dengan kekurangan, mungkin punya masa lalu yang kurang bagus atau punya apapun. Tapi dorang yang Tuhan ada pilih. Tuh orang mesti hormati karena urapan Allah itu turun atas mereka. Dan tuh orang dipanggil untuk taat kepada para pemimpin, untuk menghormati para pemimpin. Jangan bilang, dorang kok begitu, kok begini, begitu. Enggak. Tuhan yang nak mau tanya dorang bagaimana, Tuhan mau tanya pada orang bagaimana. Demikian juga yang jadi pelayan Tuhan ini juga akan ditanya oleh Tuhan, ngoni bagaimana. Jadi sama-sama akan dihakimi menurut orang pepanggilan masing-masing. Siapa yang lalai, dia. Tapi jangan juga jadi batu sandungan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pelayan Tuhan mempunyai tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Tuhan. Biarlah ini boleh mengingatkan kita semua untuk saling baku jaga satu dengan yang lain. Karena tidak mungkin orang berjalan melayani sendiri-sendiri. Bagaimana cara menghormati pelayan Tuhan? Firman Tuhan katakan, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik dan lagi pekerja patut mendapatkan upahnya. Ini artinya begini, kalau lembu udah bekerja jangan lupa saya makan. Kalau enggak tuh lembu katuk semua flau. Iya toh. Pelayan Tuhan yang bekerja mereka layak untuk mendapatkan upah yang pantas. Upah yang sepadan dengan apa yang mereka kerjakan. Dan itu siapa yang adakan? Semua orang yang adakan. Karena dorang semua memberi diri untuk melayani Tuhan. Di ayat 19, ayat 20 sampai 21 dikatakan bahwa ini pelayan Tuhan juga kasih yang manusia. Punya kelemahan, punya keterbatasan dan bisa melakukan kesalahan. Hamba Tuhan hebat sekalipun, Musa, Abraham itu pernah melakukan kegagalan di hadapan Tuhan. Karena itu hendaknya orang saling menasehati, saling menegur satu dengan yang lainnya. Itu tanda kasih kita kepada mereka. Tapi orang harus melakukannya dengan sopan dan dengan baik. Jangan babakalai. Kemudian dikatakan jangan pilih kasih terhadap hamba Tuhan. Kalau punya lebih dari satu hamba Tuhan harus adil. Itu firman Tuhan ada bilang di ayat yang ke-20 tadi. Firman Tuhan katakan 20-21 harus adil orang. Jangan orang pilih kasih. Kita kok senang hamba Tuhan ini. Kung ba foto no den dia terus. Kung kalau mau ibadah mesti dia yang datang kamari. Atau nanti tapi anak mau baptis mesti dia yang itu kamari. Atau apalah begitu. Jangan Bapak Ibu Saudara. Itu orang sebaking perpecahan di dalam gereja. Ketika orang pilih-pilih hamba Tuhan, orang sebaking perpecahan di gereja. Biar ada yang atur. Ada penatua, ada pengurus BPMJ ya yang atur. Biar nanti ada yang atur. Kemudian dikatakan juga hamba Tuhan, jangan terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang. Jangan terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Artinya apa? Ketika orang melayani harus punya hati yang murni. Orang harus selidiki betul tentang persoalan apapun yang terjadi. Badiam diri tuh mulu tutup dulu. Banyak badengar. Banyak badengar. Selidiki segala sesuatu. Jangan cepat berkata-kata. Badengar baik-baik, simak baik-baik, cari informasi baik-baik, kon cari orang-orang yang berhikmat untuk orang mau sharing. Jangan tukar lotong mau ajak basering. Rusak pelayanan. Kan orang tahu tuh kualitas-kualitas orang toh. Sungguh-sungguh melayani Tuhan ajak untuk sharing. Kemudian di sini ayat 23 Paulus dan nasihati pada Timotius jangan lagi minum air saja, melainkan tambah sedikit anggur, sedikit bukan banyak ya, sedikit saja. Anggur itu kalau sedikit jadi obat toh, kalau banyak nanti masuk got. Jadi sedikit saja. Artinya apa di sini? Jemaat Tuhan, pelayan Tuhan itu wajib mau jaga tuh pendeta pe kesehatan. Jangan semakan tinurangsak terus RW kon dia semua sakit. Mesti jaga pendeta pe kesehatan. Tanya-tanya ibu ada darah tinggi atau ada apa. Kasih doi for check up. Tuh pendeta. Kon tanya-tanya no pendeta perlu vitamin.
mau melayani, iya toh. Jadi orang mesti jaga tompe pendeta kesehatan. Nah terakhir, kalau terakhir semua senyum, agak lama khotbah. Kita lama sekali, 20 tahun ya. Nggak dapat apa kata Kamnado event-event begini. Jadi ndak apa-apa ya bagi pasjo, ndak apa-apa ya boleh toh. Nah, di sini dikatakan demikian pun dosa beberapa orang menyolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang baru menjadi nyata kemudian. Di sini tuh orang harus bantu tompe pelayan Tuhan, apalagi kasihan kalau baru pindah, baru tapili jadi penatua, bantu kasihan. Mungkin dia ndak banyak tahu tentang maaf ya dosa-dosa jemaat. Yang katu bukan yang mau cari tahu, kan memang mesti tahu untuk diselesaikan di hadapan Tuhan. Tuh penatua bukan cari-cari tahu orang masa lalu nyanda, tapi mesti tahu supaya apa? Supaya dibereskan. Bukan mau jadi bahan cerita nyanda. Mari kok orang berdoa kasih yang kong mau tumpang tangan supaya dia semua lupa di masa lalu, kong semua hidup baru no di dalam Tuhan. Orang bantu tuh jemaat, bukan mau bilang hidup itu ibu begini, jangan dia jadi pelayan Tuhan lantaran dia kok begini-begini. Nyanda. Kalau dia serta pilih, aduh pendeta dulu kasih yang dia begini, mar boleh juga kasih yang kang melalui pelayanan ini katuk on Tuhan mau pulihkan pada dia, pendeta katuk layani pada dia baik-baik. Iya toh? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Di sini juga ada perbuatan baik yang nyata nanti. Artinya apa? Semua potensi dan karunia Tuhan sok kasih. Mar, mesti jatahnya kemari apa dan katuk tuh kelebihan. Kau boleh mau ambil apa katuk bagian di dalam pelayanan? Mesti ditanya. Jemaat paling suka kalau dia datang lawat-lawat kemari kau ajak-ajak bercerita. Iya tuh jemaat Kang. Tuh toh. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengajak kita semua untuk mengambil bagian di dalam pelayanan kita sebagai pelayan Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita dengan penuh tanggung jawab untuk membangun umat Tuhan, membangun gereja Tuhan. Mari kita melayani di dalam keluarga. Jadi orang tua yang sungguh menjadi imam, menjadi orang tua yang sungguh mengayomi keluarga, membawa jemaat kecil kita untuk datang kepada Tuhan. Melayani di lingkungan masyarakat, apapun status kita di lingkungan masyarakat, mari kita melayani untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Melayani di lingkungan kerja, di kantor, di toko, dimanapun kita berada. Mari kita melayani Tuhan. Di gereja Tuhan sangat membutuhkan pelayanan. Masih banyak bangku yang kosong. Mari, orang isi semua. Ajak semua, baku ajak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita semua adalah pelayan Tuhan yang saling bekerja sama sebagai tubuh Kristus. Kita merasa seperti Kristus, kita melakukan seperti Kristus. Kita hadir seperti Kristus hadir. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa kita. Sebelumnya mari di dalam sikap doa. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita mau ambil komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Kita dalam sikap doa, kita angkat pujian, hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Dalam sikap doa, mari kita pujikan pujian ini. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa,
menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Benar Tuhan, inilah ungkapan hati kami di hadapan Tuhan. Ketika kami masuk di dalam dunia ini, kami tidak membawa apa-apa Tuhan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kami tidak punya apa-apa. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberikan kepintaran kepada kami. Tuhan memberikan karunia, talenta, potensi. Tuhan membukakan kepada kami kesempatan-kesempatan untuk kami bisa bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami hidup di dalam dunia ini untuk menjadi sesuatu bagi Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk melebarkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Jangan biarkan kami puas hanya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kami boleh mengambil bagian di dalam pelayanan yang Tuhan tentukan bagi kami. Dan sesudah kami keluar dari dunia ini, semua jerih lelah kami itu Tuhan kami akan bawa di hadapan hadirat-Mu. Dan Tuhan Engkau berkata, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan Yesus, pakai kami untuk menjadi hamba-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, apa adanya kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Jadikan kami alat di tangan Tuhan yang efektif untuk pelayanan. Menjadi kawan sekerja Allah, mengemban pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hidup, kesempatan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Biar kami boleh melakukan dengan maksimal dan efektif di hadapan Tuhan. Apapun panggilan kami, di rumah, di masyarakat, di tempat pekerjaan kami, dan terlebih lagi di rumah Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong dan memampukan kami senantiasa untuk melaksanakan pelayanan kami. Baik ketika kami melakukan secara praktis sehari-hari maupun ketika kami melayani di gereja. Engkau yang telah menempatkan kami. Dan terlebih dahulu Tuhan, Engkau yang mengisi relung hati kami. Sehingga kami boleh didorong untuk melayani Engkau Tuhan. Ajar kami untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa membangun hubungan yang intim, yang pribadi dengan Tuhan. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sehingga kami memiliki kepekaan hati untuk melakukan pelayanan kami. Bukan karena agenda pribadi kami. Bukan karena apa yang kami anggap baik. Atau berdasarkan agenda-agenda manusia yang ada di sekitar kami. Dan membisikkan segala sesuatu kepada kami. Tetapi berikan kepekaan hati kepada kami. Sehingga kami boleh sungguh mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Dan melakukan sesuai dengan agenda Allah. Jadikan kami pelayan-pelayan yang setia. Mengemban amanah Tuhan. Sehingga kelak nanti Tuhan menyambut kami sebagai hamba yang bertanggung jawab. Tuhan, kami berdoa untuk para rohaniwan yang ada di gereja ini. Kami berdoa untuk pendeta Yulin Saisaproti STH. Kami berdoa untuk pendeta Olga Katuhe Tondatuon STH. Kami berdoa untuk pendeta Yoke Watuna Bambulu. Kami berdoa juga untuk pendeta Jeffrey Saisap. Dan pendeta-pendeta yang melayani di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati semua pendeta kami ini. Tuhan memberkati semua penatua,
diakan, pelayan khusus. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang terlibat di dalam pelayanan. Tambahkan hikmat kepada mereka dalam mengemban pelayanan Tuhan, mengembalakan jemaat-Mu. Karuniakan talenta serta karunia-karunia baru dalam mereka membangun tubuh Kristus. Berikan kesehatian serta kerjasama yang baik, sehingga kerohanian jemaat dapat bertumbuh dengan baik. Kami berdoa juga untuk segenap pengurus BIPRA, baik yang sudah terpilih maupun yang sedang mempersiapkan pemilihan. Kami percaya bahwa bukan kebetulan saudara-saudari, Bapak Ibu yang menjadi pelayan BIPRA terpilih. Bukan karena kebetulan Tuhan. Kami yakin Tuhan yang memilih melalui jemaat dan mempercayakan pelayanan ini kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan karunia yang dibutuhkan dalam mengemban pelayanan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di Komisi BIPRA, baik di kolom-kolom hingga di tingkat jemaat. Berikan kerendah hatian dalam pelayanan, saling bekerja sama untuk mengupayakan pertumbuhan rohani jemaat di setiap komisi kategorial yang ada. Berkati juga untuk para tenaga administrasi, koster, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan gereja ini. Sekecil apapun Tuhan, semua pelayanan adalah sama di mata-Mu Tuhan ketika kami mengerti panggilan Tuhan dan melaksanakannya dengan tulus hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.